Iya. Siapa owner? Pak Umar. Ini bisa kita betul nih. Kebetulan Bapak kan militer ya. Saya juga sering melihat dari media sosial mengenai ya kasus KKB. Mungkin ada hubungannya, boleh? KB. KKB. Oh, ini cerita. Yang Ya, mengenai KKB yang di Papua kan banyak juga ya TNI yang sudah tewas gitu ya. Memperjuangkan Papua gitu di sana. Nah, apakah ada tindak lanjut untuk kasus KKB ini? Karena kan itu untuk memberantas kaum yang tidak cinta tanah air gitu. Apalagi itu kan untuk memerangi gitu dalam pertarungan dalam negeri mungkin ya, musuh dalam negeri seperti itu. Dan apakah ada tindak lanjutnya mengenai misalkan bukan diserang lagi tapi dengan cara sosialisasi seperti ini dan yang lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk siapa? Untuk siapa? Pertanyaan sangat bagus. Langsung saya jawab ya. Saya pernah 1 tahun di Papua. Ya. Saya dikasih senjata, panjang dan pistol, dikasih peluru, pistol peluru magasin, senjata panjang 210 peluru. Tapi kenapa saya tidak boleh nembak? Saya tidak boleh nembak. Mau 1 peluru pun saya di BAP. Ya. Saya bukan ngomong orang lain, saya merasakan bagaimana di sana. Terus tahu di sana penting. Bisa di Papua tidak tempat yang aman, apalagi kalau di Papua Tengah. Papua Tengah itu Tolikara, Intajaya, Puncak itu Timika itu Papua Tengah. Di sana tidak pernah tempat yang aman. Kalau kita keluar dari rumah mau ke pasar, kalau belanja di situ, kita harus berangkat minimal 5 orang. Kalau dulu mereka mengejar senjata saja, habis senjata kabur. Kalau sekarang senjata masih mengirimkan pasukan ke sana. Kami dalam rangka melaksanakan mereka di sana. Emang tidak bisa langsung preventif dengan diserang. Itu Ustaz, kami sampaikan mudah itu. Mudah bagi tentara, tapi kan itu bangsa kita, itu warga kita, harus kita ajak secara humanis, persuasif. Terus orang Papua susah untuk humanis, tidak bisa. Mereka itu apa ya? Pagi-pagi datang ke kita ngopi sama kita, ngopi di pasar. Malam begitu keluar dari kampung, mereka bicara mereka jalan kita seperti itu. Jadi senjata kalau pagi hari senjata datang di kampung, mereka ke hutan, senjata kalau mereka di pinggir hutan, masuk ke kampung, mereka belanja, makan segala macam, pulang ke hutan, habis senjata jalan kita seperti itu. Makanya di sana itu kita perlu bicara hubungan yang sangat halus, sangat apa? Saya pernah ditangin mereka datang mabok, di belakang kita diamin aja. Kalau kita tembak pasti bisa kita tembak. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau misalnya kita jangan nembak kita PA begini pun pasti ada masalah. Di Papua itu harus dengan cara-cara yang bijak, yang lembut dan persuasif. Kenapa? Karena orang Papua itu maaf saya mau pikir mungkin masih ada terbelakang dengan kita. Meskipun mereka setelah dikasih HP, dikasih senjata, mereka bisa mengoperasikan semua itu. Ya. Jadi intinya bangsa ini masih memikirkan bahwa mereka itu adalah bangsa bagian dari bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Mungkin ke depan kita nggak paham apakah ada tindak preventif dalam rangka penanggulangan masalah Papua. Cukup ya. Tepat jam 8 pagi, Pak Karno datang ke depan membacakan naskah proklamasi yang palsu dari malam. Kalau dibacakan, kebetulan waktu itu ada yang meliput dan tersebarlah poin tersebar di masyarakat kemerdekaan. Negara mana yang telah mengakui siapa? Negara mana yang telah mengakui bahwa mereka Palestina. Makanya kita punya hubungan dengan Palestina. Siapa saja kita tidak melepaskan soal musuh Palestina.
dan itu pula berapa kali dimenangkan lagu bangsa Indonesia Raya dan penghiburan adalah dengan merah putih. Siapa yang melihatnya? Siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Orang mana? Orang mana? Tahu nggak? Tahu kan? Orang Bengkulu. Kalau menikah pertama dengan ibu yang orang Surabaya, setelah dia dibuang ke Bengkulu, terpincut oleh gadis Bengkulu, namanya itu Fatmawati, tinggal di sana. Semua anak-anak Bengkulu yang sekarang itu Bapak Guru, tahun 1998 adalah Cikal Bakal terbentuknya bangsa ini. Apa itu? Ada perkataan Budi Utomo, siapa pendirinya? Dokter Sutomo, Sekretariat Jakarta, yang pernah ke SKD. Di situ ada namanya Gedung Sofia, sekarang digunakan sebagai Museum Bangsa Nasional. Jadi situlah saat pertama kali bahwa Dr. Sutomo mencetuskan pergerakan nasional para pemuda. Tahun 1908 tahun Belanda. Tahun 28 semua bangsa, semua pemuda yang